Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 428. Ledakan, gemuruh. Saat mereka berbicara, gemuruh tidak pernah berhenti. Apakah para tetua atau murid dari keluarga Tianzong melindungi gunung dengan seluruh kekuatan mereka? Ini adalah momen hidup dan mati. Tidak ada yang berani menganggapnya enteng. Di hutan bambu kecil, nenek moyang Tianzong sudah berkeringat, dan rasa sakit yang mendalam di jiwanya membuatnya sedikit terpana. Namun, harga dari rasa sakit yang parah bukan tanpa keuntungan. Selama hampir 2 jam sebelum dan sesudah Guntur memadamkan jiwa, celah di jiwanya perlahan sembuh. Hanya butuh waktu untuk menyembuhkan cedera jalan sepenuhnya. Saya tidak tahu kapan angin harum dari hutan bambu kecil bertiup, dan Xian dan Qingyun berjalan ke hutan bambu kecil. Kakek, melihat ekspresi menyakitkan dari leluhur Tianzong yang duduk di tanah, sementara Ye Chen menutupi seluruh tubuhnya dengan petir hitam yang aneh, keduanya tiba-tiba terlihat dingin, dan mereka mengeluarkan pedang roh mereka dan minum. Qin Yu, apa yang kamu lakukan? Lakukan pada kakekku. Aku di alam kosong, apa yang bisa aku lakukan untuk kakekmu? Ye Chen menjawab dengan santai dan terus mengendalikan Tianlei. Kamu berhenti sebentar. Kedua pria itu maju. Berdiri di sana, jangan bergerak. Pada saat kritis, Ke Chen sedang tidak ingin berbicara dengan kedua saudari itu, dan dia berteriak. Namun, saat ini Xian dan Qingyun akan mendengarkannya. Dia membantuku, jangan mendekat. Lagi pula, leluhur Tianzong berbicara. Kata-katanya lebih berguna daripada Ye Chen, jadi asap ungu dan Qingyun yang hendak menembak segera berhenti. Kakek, kamu senang berdiri. Susi benar-benar mencapai saat kritis, dan Rao adalah leluhur Tianzong tanpa usaha ekstra untuk menjelaskannya. Meskipun dia tidak menjelaskan, Xian dan Qingyun tidak banyak bertanya. Mereka hanya mengalihkan pandangan ke arah Ye Chen, mengatupkan bibirnya dan berkata, maaf, kami ceroboh sebelumnya. Tidak apa-apa, dan ini bukan pertama kalinya aku disalahpahami. Ye Chen mengangkat bahu. Oke, segera setelah kata-kata itu diucapkan, Ye Chen mengerutkan kening dengan tajam, dan kemudian leluhur dengan kaki bersilang tiba-tiba mundur. Hah, dia baru saja mundur, dan panah hitam panjang menembus ruang. Susi membawa begitu banyak kekuatan pembunuh sehingga bambu di hutan bambu kecil dipotong-potong dan dipotong. Siapa? Xian dan Qingyun telah memblokir leluhur Ye Chen dan Tianzong terlepas dari urutan mereka. Jika Ye Chen tidak mundur sebelumnya, saya khawatir panah itu telah menembus hati Ye Chen. Namun, cara mereka melakukan sesuatu terlalu lemah. Melihat sekeliling, mereka tidak dapat menemukan pria itu dalam kegelapan. Namun, mereka tidak dapat menemukannya, yang tidak berarti bahwa Ye Chen tidak dapat menemukannya. Mata Xianlunnya sedikit terbuka pada saat dia diserang. Setelah mencari-cari selama seminggu, akhirnya dia menemukan gaun hitam di tempat rahasia di luar angkasa dengan pakaian hitam dan topeng hitam di wajahnya. Apakah itu pelanggaran? Ye Chen bergumam. Aula Haus Darah dapat menemukan Lingshan dari keluarga Tianzong dengan sangat akurat. Pada saat ini, lelaki tua berbaju hitam sekali lagi memasang anak panah. Di atas panah hitam panjang, ada sinar listrik yang tertinggal. Mungkin panah itu terlalu mengerikan, sehingga ruang di sekitarnya terdistorsi. Su sadar bahwa waktunya hampir habis, jadi dia sangat ingin menembak, dan menghancurkan Ye Chen, yang menyembuhkan leluhur Tianzong. Martabat, dan serangan diam-diam, tidak bisakah kamu melihat cahayanya? Ye Chen berkata dengan dingin, meskipun dia tahu persis lokasi pria tua berbaju hitam itu, tapi pura-pura tidak melihatnya. Untuk ironi Ye Chen, lelaki tua berbaju hitam itu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tiba-tiba melepaskan tali panahnya. Targetnya adalah dia. Hah, panah ini sama suramnya dengan yang sebelumnya. Itu lebih menakutkan dari yang sebelumnya, dengan kekuatan pembunuh yang mematikan, sangat kuat, dengan penetrasi lubang yang sangat kuat. Melihat kemunculan kembali panah panjang hitam, asap ungu dan Qingyun yang menghalangi Ye Chen telah mengorbankan artefak untuk melindungi leluhur Ye Chen dan Tianzong. Mereka bekerja sama untuk mengerahkan kekuatan magis yang sama, membentuk perisai yang keras. Hah, klik, kedua suara itu tidak terputus. Panah yang mengerikan mematahkan pertahanan Xian dan Qingyun. Keduanya memuntahkan darah di tempat dan terguncang dan terbang keluar. Hah, panah panjang tidak berhenti, menembus ruang, dan telah memaksa Ye Chen beberapa meter jauhnya. Sebelum dia datang, Ye Chen merasakan kedatangan pembunuh, dan sisi sekitarnya membeku dan membeku selusin kaki jauhnya. Diramalkan bahwa adegan tubuh Ye Chen ditembus tidak muncul. Panah yang mengerikan mengenai pedang Tianjian Ye Chen yang besar dan berat. Meski tidak terluka, keterkejutan teror masih mengguncang Ye Chen kembali. Untungnya, meski mundur, Ye Chen mendukung leluhurnya Tianzong. Saat ini,
Ketika inti hari ini benar-benar kritis, retakan leluhur Tianzong hanya setipis rambut. Jika Tianlei disingkirkan saat ini, cedera di jalan raya dapat memburuk lagi, dan leluhur Tianzong juga akan mengalami pukulan balik yang parah. Di ruang tersembunyi itu, lelaki tua berbaju hitam itu kehilangan pandangan lagi, dan sedikit tidak sabar. Dia tidak punya banyak waktu. Jika orang kuat dari keluarga Tianzong datang, semuanya akan hilang. Memikirkan hal ini, lelaki tua berbaju hitam itu tiba-tiba keluar dari ruang rahasia, dan pedang pembunuh yang ramping dan gelap di tangannya langsung menuju Ye Chen. Kecepatannya membuat Ye Chen terlihat canggung. Pedang ini adalah pedang untuk pengetahuan. Memaksa saya untuk memindahkan kartu. Ye Chen mengutuk, dan untuk sesaat, mengorbankan baju besi kibawaan, tidak hanya dia, tetapi juga leluhur Tianzong, juga ditutupi dengan lapisan tebal baju besi kibawaan. Nafas bawaan. Mata pria itu menyipit. Lep, klik. Pedang pria itu menyeka percikan api pada baju besi radon bawaan, tetapi baju besi radon bawaan yang kuat masih ditembus oleh pedang pria itu, dan justru karena pemblokiran baju besi radon bawaan, pedang itu menyimpang dari keanehan. Sebuah lubang pedang menembus bahu Ye Chen. Kekuatannya tidak lemah, kamu ingin menghancurkanku, kamu jauh sekali. Hanya mendengar Ye Chen mendengus, dan meninju. Pria itu balas membentak dan ingin mundur keluar angkasa lagi. Aku ingin berlari setelah menabraknya, bagaimana bisa begitu murah? Ye Chen tiba-tiba menyusul, tanpa banyak bicara, tapi mengepalkan. Iya, dia pergi dari leluhur Tianzong, karena celah di jiwa Tianzong semuanya telah sembuh, dan yang disebut cedera jalan sudah tidak ada lagi, tetapi dia masih belum bangun karena dia perlu waktu untuk membangun kembali ke atas. Teman kecil, dukung sebentar. Nenek moyang Tianzong tidak membuka matanya, tetapi tubuhnya melahap energi langit dan bumi. Para pendahulu berkumpul dengan damai, dan saya memberikannya kepada saya. Ye Chen tersenyum sedikit. Melihat situasinya tidak baik, pria berbaju hitam itu buru-buru mundur, dan seluruh tubuhnya terjebak di ruang tersembunyi. Kemana harus pergi? Ye Chen, binatang yang kokoh, mengikuti dan membunuhnya. Ledakan, lep, hah, Kuang Dang. Segera, suara seperti itu terdengar di ruang rahasia. Engah, engah. Di ruang tersembunyi, gelap dan redup, tetapi masih ada darah yang bersinar. Pembunuhan pria berbaju hitam itu tidak lemah, tetapi menghadapi musuh, kekuatannya jauh lebih buruk, dan Ye Chen terpaksa mundur terus-menerus. Kamu bukan Qin Yu. Berbahaya dan menghindari pengetahuan Ye Chen, pria berbaju hitam itu menatap Ye Chen sejenak. Siapa kamu? Apakah kamu menebak? Ye Chen duduk, dengan seberkas asap hijau melayang di sekelilingnya, berubah menjadi Ye Chen lain, dewa, tubuh Tao, dan misteri Sanxing, yang dia gunakan dengan sangat terampil. Satu gas, tiga bersih. Jelas, pria berbaju hitam itu mengenali teknik rahasia itu, dan nadanya lebih terkejut. Sekarang, 2 lawan 1. Ye Chen Rao menatap lelaki tua berbaju hitam itu dengan penuh minat. Ketika lelaki tua berbaju hitam melihat ini, dia menebaskan pedang dengan tajam, lalu berbalik untuk keluar dari ruang tersembunyi. Kecepatan pembukaannya pun tidak lambat. Juga lari. Ye Chen segera mengejarnya, tetapi tubuh Taunya kembali ke Xiao Zulin lagi, dan berdiri di samping leluhur Tianzong, kalau-kalau ada orang lain yang datang untuk membunuhnya. Terima kasih, saudara Qin atas bantuannya. Ketika Ye Chen keluar, Ziyan dan King Yun maju dan membungkukkan tangan mereka satu demi satu. Itu hanya sebuah tangan. Ledakan. Gemuruh. Segera, ada raungan di sisi Lingshan, dan ketika dia memalingkan muka, dia bisa melihat bahwa seorang pria bertopeng sedang mengejar dan membunuh seorang lelaki tua berbaju hitam. Mungkin terlalu mengejutkan dan menarik perhatian terlalu banyak orang. Ada apa? Siapa pria berbaju hitam itu? Segera, para tetua dari keluarga Tianzong bergegas mendekat. Tidak peduli siapa itu, bunuh dia di tempat. Chu Tianzhen datang ke Jiu Xiao dan gemetar dengan minuman, seolah-olah dia telah mendengar suara leluhur Tianzong. Xiao Zulin, Ziyan dan King Yun melirik Ye Chen dalam kehampaan, lalu menatap Ye Chen di samping mereka. Penampilan mereka tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Dua Qin Yu. Chapter 429. Ledakan, gemuruh, raungan antara langit dan bumi berlanjut, tidak hanya olah haus darah yang kuat di luar yang membombardir pesona, tetapi juga kejutan yang mengerikan di dalam pesona. Pria tua berbaju hitam itu sedih dan dipukuli oleh sekelompok tetua dari keluarga Tianzong sampai mati, tetapi dia tidak bisa berbalik. Para tetua berbaju hitam terbunuh, dan sekelompok tetua semuanya datang. Papan itu dikelilingi lingkaran di sekeliling tubuh para tetua berbaju hitam. Ketika topeng para tetua dilepas, wajah para tetua sedikit terkejut, tetapi lebih dingin. Lin Changying ternyata seorang pengkhianat. Aku tidak menyangka, pantas saja kuil haus darah dapat menemukan Lingshan dari keluarga Tianzongku dengan sangat akurat. Membunuhnya seperti ini benar-benar murah baginya. Sekelompok orang tua dipenuhi dengan kemarahan, pengkhianat yang paling dibenci, dan sekarang ingin datang, Lin Changying yang sangat murah. Ketika orang banyak memarahi, sebuah tangan telah terulur dari luar,
dan dia meraba-raba lelaki tua berbaju hitam itu, dan akhirnya menyeret tas penyimpanannya. Sekelompok orang tua melihat kesalahan, dan kemudian mereka berbalik, melihat bahwa Ye Chen akan memasukkan tas penyimpanan ke dalam pelukannya. Oh hahaha, Ye Chen tersenyum canggung, dulu. Oh hahaha, setelah jeda singkat, sekelompok lelaki tua tertawa sedikit aneh, bagus untuk membiasakan diri, hanya untuk membiasakan diri. Ledakan. Sementara sekelompok orang berbicara omong kosong, raungan yang menakutkan terdengar, dan seluruh gunung spiritual keluarga Tianzong bergetar. Engah. Chu Tianzhen, yang berdiri dalam kehampaan dan mengambil alih pesona, memuntahkan ludah darah. Serangan itu sangat kuat. Meski pesona itu tidak dilanggar, dia mengalami reaksi teror. Melihat ini, Ye Chen melihat keluar. Penampilan ini hampir membuatnya takut. Di luar, langit penuh dengan sosok manusia, atau menginjak pedang terbang, atau duduk di atas makhluk roh, atau mengendarai kereta. Berbagai dewa berlama-lama dan membunuh. Dia memperkirakan tentang hal itu. Tepat di alam kosong, ada 4. Lebih dari selusin, saat ini, mendesak susunan kuno yang sangat besar untuk membombardir pesona keluarga Tianzong. Istana Haus Darah ini memiliki keberanian yang begitu besar, pertempuran yang begitu besar, aku benar-benar ingin menelan seluruh keluarga Tianzong. Ye Chen mengisi mulutnya dengan desahan dan berbisik, diam-diam mengatakan bahwa sulit bagi Heng Yuezongnya untuk dengan santai mengirimkan ini. Barisan yang sangat besar, menarik matanya dari luar, Ye Chen melihat pesona keluarga Tianzong lagi, dan menemukan bahwa ada celah di lebih banyak pesona, dan hanya masalah waktu mereka akan hancur. Jika nenek moyang Tianzong bertanggung jawab atas pesona, itu akan berbeda. Ye Chen bergumam dengan suara rendah, diam-diam mengatakan bahwa pesona keluarga Tianzong tidak cukup kuat, tetapi orang yang bertanggung jawab atas pesona itu tidak cukup baik. Kinyu. Saat Ye Chen menatap pesona itu, terdengar suara gigi yang mengertakkan. Ketika Ye Chen memandangnya, dia menemukan bahwa Ling Hao bergegas ke udara, wajahnya jelek dan menakutkan. Dia tidak begitu marah karena kalah, tapi terkadang karena kalah terlalu banyak. Kamu sudah bangun. Melihat wajah Ling Hao jelek, Ye Chen tidak bisa menahan batuk. Aku tidak setuju, kamu dan aku bertarung lagi. Saat ini, kamu adalah musuh keluarga Tianzong, dan kamu masih tega bertarung denganku. Ye Chen langsung mengabaikan barangnya. Kamu sangat hebat, bawa kembali ke kuil Haus Darah dan masuk. Kamu dapat menemukan dunia semu itu. Kamu, ludah Ling Hao tidak muncul, wajahnya memerah. Kemarilah, mari kita bahas sesuatu. Di sini, Ye Chen tidak menganggap dirinya sebagai orang luar, satu tangan sudah berada di tubuh Ling Hao, dan seringainya menyeringai, maukah kamu ikut denganku? Ayo lakukan tiket besar dan ambil barang-barangnya. 55 sen, jadi apa? Terserah kamu. Wajah Ling Hao masih jelek, dan melihat seringai di wajah Ye Chen, ada dorongan yang cukup besar untuk mendekati Ye Chen. Dengarkan aku, sebagai keluarga Tianzong, jangan takut untuk bertarung. Benar-benar tidak mengatakan, kata-kata Ye Chen sangat berguna. Meskipun Ling Hao sombong dan tidak puas dengan Ye Chen, ketika sampai pada krisis keluarga Tianzong saat ini, dia masih bersedia melakukan yang terbaik. Aku semua untuk keluarga Tianzong. Ling Hao menarik napas dalam-dalam dan akhirnya melepaskannya. Oh, Ye Chen segera meninggalkan Ling Hao, dan kedua barang itu menghilang begitu mereka menghilang. Ledakan. Begitu keduanya pergi, pesona penjaga keluarga Tianzong ditinju keluar dari celah. Ledakan. Terdengar raungan menakutkan lainnya, dan pesona itu robek lagi untuk membuat mulut besar. Kemudian, seorang lelaki tua berjubah ungu turun dari langit, paksaan kuat dari alam kuasi langit menyapu langit, dan tawa yang tidak bermoral terdengar di awan. Semacam masuk. Para tetua dari keluarga Tianzong berteriak. Apakah alam kuasi langit sangat bagus? Anda sialan masuk. Pengetahuan keluarga Tianzong bukanlah vegetarian. Sungguh jangan bilang, lelaki tua berjubah ungu kuil Haus Darah itu belum berani masuk, karena pesona itu baru saja dibuat celah dan belum dipatahkan. Rao adalah alam semu yang tidak berani masuk dengan mudah. Terkadang, jumlah yang sangat besar dapat menutupi kekurangan tersebut. Boom untukku. Pria tua berjubah ungu itu berteriak. Begitu kata-katanya jatuh, barisan penyerang istana Haus Darah kembali mekar dengan kekuatan besar, dan dewa-dewa langit yang kokoh menghantam pesona pelindung keluarga Tianzong. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, pesona pelindung gunung keluarga Tianzong menjadi rusak, dan seluruh Lingshan terpengaruh dan hampir retak. Buka untukku. Pria tua berjubah ungu berteriak seperti Lei Zhen, dan secara pribadi memindahkan pagoda ungu. Di bawah tekanan Ling Tian, pesona leluhur keluarga Tianzong diledakkan. Bunuh aku. Pria tua berjubah ungu itu melambaikan tangannya. Tiba-tiba, orang-orang kuat dari Bloodthirsty Hall masuk, menyapu langit dengan awan, membawa roh pembunuh setinggi langit, seperti semburan banjir, untuk membanjiri keluarga Tianzong di tempat. Bertarung. Chu Tian sangat marah, dan banyak dari medan perang yang dibangkitkan di Lingshan mekar, dan momentumnya bersatu, menyapu lautan bintang yang indah, dan muatan balai Haus Darah jatuh di depan mereka.
Bertarung. Arai penyerang istana Haus Darah bukanlah vegetarian, dan puluhan arai besar penuh dengan roh pembunuh, dan para dewa dihancurkan, sehingga orang-orang dari keluarga Tianzong telah meledak menjadi bunga darah yang indah satu demi satu. Tidak ada yang tinggal, bunuh mereka semua. Pembangkit tenaga listrik akhirat yang kosong dari Aula Haus Darah dibunuh dengan tungku harta karun yang tergantung di kepalanya. Ada sosok pasang surut di belakangnya, dan momentumnya sangat kuat. Mereka seperti pisau tajam, ke jantung keluarga Tianzong. Hanya saja mereka baru saja melangkah ke Lingshan dan belum meluncurkan cincin pembunuhan, dan kehampaan sudah menjadi badai. Melihat lebih dekat, itu adalah susunan rusak yang terbang keluar, berbaris dalam kehampaan, dan diatur menjadi medan perang virtual yang mengerikan. Bersenandung, bersenandung. Meskipun petanya rusak, itu sangat besar. Itu berdiri dalam kehampaan dan dipenuhi dengan roh pembunuh. Setiap gas pembunuh seberat gunung raksasa. Di antara mereka, ada naga biru dan burung phoenix yang menari bersama, guntur dan api. Susunan pedang yang mengamuk, pedang Mang, Xinghai bercampur di dalamnya, menelan esensi langit dan bumi, mekar kekuatan yang tak tertandingi. Peta yang sangat kuat. Orang kuat istana yang haus darah itu tiba-tiba berubah warna, lalu buru-buru mundur. Mau pergi saat kamu di sini. Ada suara mencibir dari suatu tempat. Segera, susunan itu bergetar, dan seluruh tubuh tampak terbakar. Roh pembunuh yang mengerikan jatuh dari langit. Pedang, susunan pedang, Xinghai, guntur, dan api menyelimuti langit untuk waktu yang lama, bergulir ke bawah. Engah, engah, engah. Di tempat, orang kuat di Blue Thirsty Hall tenggelam. Mereka yang tidak sempat mundur menjadi genangan darah dan daging di tempat. Bahkan orang terkuat ke-9 di langit tidak berani menyesali serangan Ling Tian. Sedemikian rupa sehingga istana yang haus darah tertangkap basah dan dikalahkan oleh formasi perkasa sebelum kedua belah pihak benar-benar menyerang. Siapa yang mengorbankan susunan sombong seperti itu? Melihat kekacauan di kuil yang haus darah, orang-orang kuat dari keluarga Tianzong memandangi barisan, dan semua orang saling memandang. Di mana kamu mendapatkan gambar ini? Ling Hao menatap kehampaan dengan ngeri di puncak Lingzong di keluarga Tianzong. Ambil, Ye Chen menjawab dengan santai. Itu memang diambil dari penyihir tua di Yinsan. Setelah Wu San Pao dan Tai Yi tinggal jauh hari itu, dia secara sadar mengambil susunan yang rusak itu. Ini dia gambarnya. Chapter 430. Engah, engah. Dalam kehampaan yang luas, bunga darah bermekaran dan memenuhi Gaotian. Ye Chen dan Ling Hao bersembunyi di atas Lingshan, tiba-tiba menawarkan susunan yang kuat, sehingga kuil haus darah baru saja masuk, mereka memakan kerugian besar, dan dunia bawah yang lebih kuat tenggelam. Belum lagi para biksu di alam spiritual, bahkan jeritan pun terselamatkan. Brengsek, kuil yang haus darah memanggil alam kuasi langit, dan senjata sihir takdir yang kuat meledak ke dalam susunan yang rusak. Namun, takdirnya terlempar ke udara, karena barisan besar itu tiba-tiba menghilang, dan menghilang tanpa peringatan, sehingga pukulan mengerikan menembus langit dengan lubang besar keluar. Aku berkata, apa rahasia transfer ruangmu? Di atas Lingshan, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk melihat Ling Hao, yang terengah-engah. Iya, peta itu tiba-tiba menghilang karena Ling Hao melakukan misteri pemindahan ruang angkasa. Peta itu dipindahkan keluar angkasa, yang lolos dari pembunuhan surga yang haus darah. Inilah mengapa Ye Chen ingin bekerja sama dengan Ling Hao. Dengan metode rahasia transfer ruang angkasa Ling Hao dan kekuatan peta yang tak tertandingi, dia secara tak terduga dapat meluncurkan serangan guntur. Kuan Kun pindah. Ling Hao menghela nafas dan berkata, wajahnya agak pucat, tampaknya untuk mentransfer susunan besar itu, harganya terlalu mahal. Metode rahasia ini sangat bagus. Ye Chen menyentuh dagunya, lalu melihat keluar, dan orang kuat di kuil haus darah telah dimusnahkan lagi. Datang lagi, Ling Hao dan Ye Chen berakhir di media cetak. Keduanya bekerja sama secara diam-diam. Ling Hao bertanggung jawab untuk mentransfer peta dari luar angkasa, dan Ye Chen bertanggung jawab untuk mendesak peta tersebut. Bersenandung. Segera, susunan yang baru saja menghilang segera muncul lagi di kehampaan, muncul kembali kekuatan yang perkasa. Brengsek. Melihat situasinya, yang kuat di alam kosong bergegas kembali, beberapa orang berlari kencang, tetapi beberapa orang tersengat, dan mereka kewalahan oleh serangan medan perang, dan para biksu di alam spiritual menjadi sebuah film. Terkelupas menjadi jelaga. Di sisi lain, dunia kuasi langit dari istana haus darah sekali lagi mengendalikan takdir. Namun, sebelum dia benar-benar membidik, gambar itu menghilang dengan bisikan. Adegan berikutnya sangat aneh. Pola tersebut tidak pernah muncul tanpa gejala, dan menghilang tanpa gejala. Setiap kali muncul, orang-orang di aula haus darah akan jatuh sepotong demi sepotong, sehingga sebelum perang, istana haus darah menderita kerugian besar. Larang aku. Lagi pula, alam kuasi surga dari istana haus darah mengerahkan kekuatan magis yang besar, dan perangkat roh takdir dimasukkan ke langit, bermekaran dengan dewa yang tak tertandingi, paksaan yang kuat, dan memenjarakan kehampaan yang luas. Dia tidak bodoh,
dia bisa melihat gambar itu dipindahkan ke luar angkasa, jadi dia memenjarakan kehampaan. Membunuh. Melihat pemenjaraan kehampaan, orang-orang kuat di Istana Haus Darah masuk. Membunuh. Chu Tianzhen, mereka juga meledakkan darah mereka dan memimpin ketiga tetua langsung ke alam kuasi langit Istana Haus Darah. Adapun tetua dan orang kuat lainnya, mereka bertarung dengan yang lain di Istana Haus Darah. Engah, engah. Tiba-tiba, darah berceceran, dan langit dipenuhi orang. Itu mulia, dan pertempuran itu sengit. Beberapa orang terus jatuh ke langit, dan beberapa orang bergegas ke langit. Raungan itu memekakkan telinga. Bukan hanya kehampaan, seluruh Lingshan juga merupakan sosok, dan orang-orang jatuh ke dalam genangan darah. Perlu dicatat bahwa keluarga Tianzong berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan tidak ada alam kuasi langit untuk diduduki. Korbannya sangat parah, dan seluruh darah berlumuran darah. Ku bilang, bisakah petanya dipindahkan? Melihat kegagalan keluarga Tianzong, Ye Chen mau tidak mau melihat Ling Hao di sampingnya. Itu adalah langit semu yang kosong dari penjara. Ruang Wanzang telah ditutup. Bagaimana saya bisa melepaskannya? Kata Ling Hao sambil batuk darah, kecuali dia mengangkat kekosongan penjara. Berbicara, Ling Hao menyeka darah dari sudut mulutnya dan membunuhnya dari atas Lingshan. Melihat ini, Ye Chen tersenyum tak berdaya, dan juga berjalan menyusuri Lingshan. Baru saja bergabung dengan lingkaran pertempuran, alam spiritual menekan semangat yang bergerak. Gulungan, darah Ye Chen naik, dan dia segera menghancurkan cambuk dan menghancurkan pecahan artefak roh yang buas. Adapun alam spiritual dari kuil yang haus darah, dia pingsan di tempat. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, dan langsung lewat. Ketika dia lewat, Ye Chen dengan sadar meletakkan tas penyimpanannya di tangannya. Engah, engah. Selanjutnya, saatnya Ye Chen menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Dia membunuhnya sepanjang jalan. Setiap kali dia menembak, akan ada kekosongan spiritual di Bloodlust Palace. Barang ini khusus untuk kesemek lembut mencubit. Jelas bahwa kekuatan tempur dapat menghancurkan alam kosong secara umum, tetapi itu bukan untuk bertarung di langit, tetapi untuk berebut di tanah dengan cambuk yang luar biasa, sehingga alam spiritual kuil haus darah jarang ada orang yang melakukannya trik di tangannya, jatuh sepotong demi sepotong. Tidak mungkin, Ye Chen hanya suka melakukan bisnis semacam ini, membunuh sepanjang jalan, tetapi juga meraih sepanjang jalan. Kamu tidak bisa berhenti membicarakannya. Seiring waktu berlalu, Ling Hao dan Ling Hao dalam pertempuran kosong melawan Istana Haus Darah berteriak dengan wajah gelap, semua orang putus asa, tetapi milikmu meraih sesuatu di sana, jelas kuat, tetapi mereka hanya melompat-lompat dalam kelompok alam spiritual. Keke, Ye Chen terbatuk, merasa sedikit malu, dan dia membunuh kehampaan begitu saja. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membenturkannya dengan kuat ke pria kuat yang bertarung dengan Ling Hao. Apa? Tiba-tiba, dunia kosong dari aula Haus Darah itu menjerit. Kikiao berdarah, menahan kepalanya dan menendang. Adegan ini membuat mata Ling Hao tiba-tiba, dan dia tidak bisa menahan diri untuk melihat cambuk besi hitam di tangan Ye Chen. Bagaimana mungkin dia tidak melihat kekuatan cambuk besi? Itu adalah senjata yang didedikasikan untuk jiwa. Anak ini punya banyak bayi. Ling Hao sangat tertekan, yang pertama adalah peta pertempuran, dan kemudian cambuk besi. Aku tidak sebaik kamu. Ling Hao memancarkan cahaya kompleks di matanya, dan diam-diam mengatakan bahwa peringkatnya di daftar Feng Yun berada di belakang Qin Yu, dan itu tidak masuk akal. Sialanmu, apa yang kamu lakukan? Datang ke sini untuk membantu. Tidak jauh, Ye Chen berteriak keras. Pada saat ini, dia dihadapkan dengan orang kuat berkekuatan keempat di alam kosong, dengan sosok yang agak memalukan. Namun, bukan karena dia tidak bisa mengalahkan tempat keempat di dunia kosong, tetapi dia tidak ingin memindahkan kartu di depan begitu banyak orang. Tanpa memindahkan kartu, kekuatan tempur akan sangat berkurang, jadi dia mulai memanggil Ling Hao. Langit dan bumi selalu yin dan yang. Ling Hao sangat populer. Ketika pria itu dan Ye Chen sedang bertarung sengit, dia tiba-tiba menembak, jari Senmang menembus dada dari belakang pria itu. Brengsek, pria itu minum dengan marah dan menepuknya dengan telapak tangannya, mengguncang Ling Hao dengan muntah darah dan mundur. Namun, ketika dia berbalik, pedang pembunuh merah sudah di jalan. Ye Chen berbentuk angin dan hampir tanpa bayangan. Tubuh manusia, telapak langit. Ling Hao bergegas lagi, dan pisau palem yang dipotong tajam menerbangkan daging dari beban keempat dunia bawah yang kosong. Mengirimmu ke langit barat. Pukulan beruntun membuat pria itu tidak bisa berdiri untuk sementara waktu. Dia akan bangkit dan bertarung lagi, tetapi 8 pemborosan Ye Chen telah tiba, dan pedang sepanjang 5 meter itu lahir, dan dia melipat gandakan dunia bawah yang kosong. Pria kuat di langit memotong. Oke, kekuatan tempur luar biasa Ye Chen telah menarik perhatian banyak istana haus darah yang kuat. Segera, Ling Tian, U-200B U-200 borang kuat di surga ke-9 alam neter, terbunuh, dan segel mengerikan itu meruntuhkan kehampaan. Oleh, Ye Chen mengutuk, seluruh orang didorong turun dari kehampaan, dan tanah hancur dari lubang yang dalam.
Mati, orang kuat istana Netherhaven yang haus darah melambaikan telapak tangannya lagi. Namun, pada saat ini, paksaan yang kuat dan tak tertandingi muncul, dan momentum agung meluncur dari hutan bambu kecil di Lingshan, dan kemudian sebuah tangan besar ditembakkan ke udara untuk membuat dunia bawah yang kosong menjadi kuat. Chapter 431. Engah. Terbang dengan satu telapak tangan, istana Nine Heavenly Powerhouse yang haus darah terbang ratusan kaki, dan darah menyembur keluar. Bagaimana itu mungkin? Pria itu berdiri tertegun, melihat ke arah yang tidak dapat dipercaya dengan wajahnya, dapat memiliki kekuatan tempur seperti itu, dapat menerbangkannya dengan satu telapak tangan, dan hanya orang yang berkultivasi seperti itu yang hanya dapat melakukannya di surga semu. Bukan hanya dia, apakah itu pertempuran di udara atau di darat, dia juga berhenti karena langit ke-9 yang kosong, diserang oleh lalat palem. Su Chansong, istana Haus Darah Zun Tianjing yang telah bertarung dengan Chu Tianzhen sesaat menyipitkan matanya, wajahnya tiba-tiba muram, setelah menderita cedera jalan, dia masih memiliki kekuatan tempur seperti itu. Itu leluhur. Dibandingkan dengan yang kuat di Bloodthirsty Hall, wajah keluarga Tianzong memiliki kejutan. Dalam sorotan, sosok berbaju putih keluar dari Xiao Zulin, seperti seorang raja, dan datang selama 9 hari. Memang leluhur tua dari keluarga Tianzong, Chu Changsong. Cedera jalan sembuh, dan dia kembali ke puncak masa lalu. Meski wajahnya sudah tua, darahnya tidak biasa dan agung. Dia ditutupi dengan cahaya berdarah putih, mata tua. Tidak lagi keruh, dan menjadi sedalam langit berbintang, terutama paksaan yang kuat, sehingga aula haus darah yang kuat mau tidak mau bergetar. Surga yang haus darah, hari ini aku telah berkomitmen pada keluarga Tianzong, jadi kamu tidak perlu kembali. Nenek moyang tua dari mata dalam Tianzong menatap langsung ke kuil haus darah dari jubah ungu semu surgawi. Dengan bisikan, dengan kepercayaan diri yang kuat dan tahu yang mendominasi, langit bergetar, dan penjara kosong dilepaskan. Melihat ini, mata Ye Chen dan Ling Hao menjadi cerah satu demi satu, dan kehampaan di penjara, dan peta rusak yang terlampir di udara tidak lagi dibatasi, dan mereka bisa bermain dengan serius. Benar-benar sombong. Pria tua berjubah ungu memanggil keinginan berteriak dari sisi lain kehampaan dan langsung bergerak ke leluhur Tianzong. Dia tidak bisa tidak mengatakan bahwa itu adalah tamparan di langit, aku akan melihat apa yang kamu lakukan untuk menghancurkanku. Ketika dia melihat ini, leluhur Tianzong tampak dingin dan berevolusi dengan satu tangan, dan telapak tangan biasa langsung ditembak. Namun, telapak tangan ini sangat luar biasa, terutama di mata Ye Chen, dan mengandung Taoisme yang tak ada habisnya. Anda tampak seperti telapak tangan biasa, tetapi itu adalah perpaduan dari banyak metode rahasia dan ribuan perubahan. Ledakan. Dengan satu penyesalan, kubah itu terkejut dan terbang di tempat, dan seluruh lengannya berdarah. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak mengalami cedera tengah. Wajah Si Qian berubah secara dramatis, dan itu juga semu langit. Perbedaan kekuatan tempur umumnya tidak besar, jelas bukan level. Saat aku terkenal, kamu hanyalah matahari sungguhan. Pada saat kengerian itu, leluhur Tianzong telah menemukan kehampaan. Aku tidak percaya. Kecanduan amarah, tangannya dengan cepat menggerakkan segel, dan kehampaan segera bergetar. Di belakangnya ada lautan darah yang bergulung di lautan darah, membawa duka dan kebencian yang besar, menghancurkan langit. Kau jauh sekali. Nenek moyang Tianzong, Leng Heng, masih berupa telapak tangan sederhana, banyak metode rahasia, ribuan perubahan, tetapi mereka telah bergabung menjadi sungai bintang, menghancurkan lautan berdarah. Engah. Kubah memuntahkan darah dan gagal lagi. Nenek moyang Tianzong mengangkangi kehampaan lagi, dan tangan raksasa-raksasa itu sekali lagi menutupi langit. Apa? Kecanduan amarah? Bangkit dan bertarung lagi. Ledakan. Gemuruh. Kebangkitan perang, dua alam kuasi langit langsung menjadi perang langit, seluruh dunia meraung. Membunuh. Di bawah, dengan teriakan Chu Tianzhen, orang kuat dari keluarga Tianzong bergegas ke orang kuat dari kuil haus darah. Kekuatan leluhur Tianzong memberi mereka kepercayaan diri yang besar dan semangat juang yang tinggi. Membunuh. Meskipun orang kuat di kuil haus darah itu pemalu, dia masih menyembunyikan langit. Ledakan. Hah. Engah. Pertarungan darah yang tragis jauh lebih dari sekadar memikirkannya. Rao tidak dapat melindungi dirinya sendiri di alam kosong. Banyak yang meledak dalam darah dalam kehampaan. Di sisi lain, Ling Hao telah memindahkan susunan mengerikan keluar angkasa lagi, berdiri di atas kehampaan, berubah rupa menjadi susunan pertempuran kehampaan yang tak tertandingi. Bertarung. Dengan lolongan Ye Chen, seluruh tubuhnya naik darah, seolah-olah setengah dari api membakar, darah agung, kapasitas besar dan hai, kekuatan stabil bintang-bintang, dan esensi bumi, biarkan dia hidup ledakan itu kekuatan sosok itu pulih ke puncaknya. Kali ini, tanpa kebiasaan melarang Void lagi, mereka bergabung untuk melawan peta pertempuran, bahkan lebih nekat. Engah. Engah, engah. Menatap kehampaan, itu adalah pemandangan yang menakutkan. Kekuatan istana yang haus darah di bawah tingkat kelima di alam kosong tenggelam di bawah pola pertempuran. Jeritan itu tak ada habisnya. Bunga darah merah terus meledak.
Hujan turun dan menjadi merah. Itu adalah kehidupan yang hidup, tetapi mati satu persatu. Ye Chen tampak dingin dan tanpa belas kasihan. Dunia biarawan mungkin sekejam ini. Dahulu kala, dia ditakdirkan untuk tidak sama dengan kuil haus darah. Karena sudah tidak ada dendam, dia tidak akan menyimpannya karena dia tahu bahwa dalam waktu dekat, akan menjadi musuh Heng Yue. Qin Yu, aku, hari ini. Ling Hao melihat Ye Chen membunuh kuartet di sampingnya. Meskipun dia tidak terlalu enggan, dia masih sedikit menundukkan kepalanya karena pria bertopeng di sebelahnya pemuda memang lebih baik darinya. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Ya, tentu saja, tapi Ye Chen masih berpura-pura menjadi sampel bodoh. Kamu mengerti aku, teriak Ling Hao, dan segera menawarkan Mang Perak untuk membunuh pedang dan membunuhnya. Dia tidak ingin tinggal dengan barang dan memalukan. Suara bisikan, Ye Chen tidak menerima begitu saja. Di satu sisi, dia mencoba membunuh peta, dan dia tidak lupa menjarah sepanjang jalan. Ketika dia melihat tas penyimpanan, dia pergi ke pelukannya. Melihat Ye Chen seperti ini, orang-orang di keluarga Tianzong mau tidak mau meliriknya, diam-diam mengatakan bahwa keturunan kuat Tianjiao ini seperti beruang, dan terlihat seperti pencuri. Biasakan saja, biasakan saja. Ye Chen tidak berhenti, masih mengambil tas penyimpanan tanpa wajah atau kulit. Pertarungan masih sengit, tetapi keluarga Tianzong memiliki keunggulan mutlak. Engah. Dengan sosok berdarah jatuh dari Gao Tian, U-200B, U-200 berperang dihentikan sementara. Sosok dewa adalah kubah haus darah dari kuil haus darah. Seluruh tubuh terpelintir, satu lengan robek, dan hanya tersisa separuh tengkorak. Dada masih berupa lubang darah besar di mangkuk, dan tulang rusuk berdarah terlihat jelas. Nenek moyang menang. Keluarga Tianzong bersorak sebentar. Melihat orang-orang kuat di istana haus darah, satu persatu, wajah mereka jelek, dan mereka tidak bisa tidak mengatakan bahwa mereka telah mundur. Bahkan surga alam surga telah dihancurkan, dan tinggal di sini lagi adalah irama kematian. Segera, orang-orang kuat dari aula haus darah menjauh, masing-masing memanipulasi pelangi Tuhan, dan melarikan diri karena malu. Bersenandung. Begitu mereka pensiun, leluhur Tianzong mengundurkan diri dari Gao Tian, dan kemudian lengan bajunya melambai, dan dia meraih Yuanzu campuran Liang Yi di atas Lingshan. Wei Neng segera bangkit kembali, dipenuhi dengan pancaran-pancaran, dan setiap tetes nafas seberat gunung. Engah. Di tempat, biksu ke-6 di alam kosong hancur menjadi abu terbang. Engah, engah, engah. Kekuatan campuran Liang Yi Yuanzu terlalu kuat. Orang-orang kuat dari balai haus darah dihancurkan menjadi jelaga satu persatu, dan bahkan orang kuat dari surga neter di dunia bawah hampir menjadi jiwa yang mati di bawah kekuatannya. Pergi. Melihat hal tersebut, sisa aula haus darah yang kuat masih berani jatuh cinta. Kekuatan leluhur Tianzong jauh dari yang mereka harapkan, dan kepala mereka belum kembali. Kecepatan melarikan diri telah mencapai yang tertinggi dalam hidup mereka. Kemana harus pergi? Ye Chen melompat keluar dari artikel ini tanpa mengetahui di mana itu. Meskipun istana haus darah yang kuat ingin membunuh kembali untuk membunuh barang, tetapi kekuatan leluhur He Tianzong, semuanya berjalan lebih cepat dari kelinci. Kembalilah dan beritahu Yan Luo yang haus darah, aku ingin bertarung, keluarga Tianzongku ada di sini untuk menemanimu sampai akhir. Chapter 432. Pertarungan berdarah yang sengit berakhir karena istana haus darah gagal. Lingshan keluarga Tianzong penuh dengan mayat, dengan anggota tubuh dan daging yang patah di banyak tempat, dan seluruh Lingshan penuh dengan bekas luka. Sukacita kemenangan terbukti dengan sendirinya, tetapi disertai dengan kesedihan. Meski keluarga Tianzong menang, namun juga memakan banyak korban. Hanya dunia bawah yang kosong yang membunuh lebih dari 20, termasuk seorang penatua dari surga ke-9 dunia bawah yang kosong. Setelah perang, leluhur Tianzong duduk di aula Lingshan kota. Dia mungkin membunuh terlalu banyak orang, sehingga dia baik dan lembut, dan tubuhnya masih tercekik, yang membuat anak-anak yang lemah tidak berani mendekat, takut terluka. Ayah, apakah cedera jalanmu benar-benar sembuh? Pada saat ini, Chu Tianzhen masih sedikit sulit dipercaya. Tentu saja, leluhur Tianzong sedikit tersenyum. Berkat bayi Qin Yu itu, aku, bagaimana dengan pria kecil itu? Setelah mendengar itu, Chu Tianzhen terbatuk satu demi satu, wajahnya sedikit aneh, di mana dia mengambil barang. Nenek moyang Tianzong membuka mulutnya dan tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Ye Chen benar-benar mengambil barang. Yang diambil Nima sangat menyenangkan. Dan dia mengambil semuanya, roh yang hancur, giok berlumuran darah, dan dia tidak mengambil apapun yang dilihatnya. Segera, barang-barang itu dibawa ke aula Lingshan. Baru saja masuk, Chu Tianzhen dan para tetua dari keluarga Tianzong semua memberi hormat. Teman-teman kecil, keluarga Tianzong berhutang banyak padamu. Ini benar. Jika Ye Chen tidak membantu leluhur Tianzong menyembuhkan lukanya, saya khawatir keluarga Tianzong yang hancur hari ini. Kebaikan semacam itu tidak biasa. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Ye Chen tersenyum ragu-ragu. Jika tidak ada apa-apa,
saya ingin menggunakan keluarga teleportasi dari keluarga Tianzong. Saya tidak tahu apakah itu tidak nyaman. Nyaman? Tentu saja nyaman, tapi aku tidak tahu kemana teman-temanku pergi. Selatan. Ye Chen mengatakannya tanpa berpikir, ya, yang terbaik adalah berteleportasi ke Heng Yuezong, dan juga menyelamatkanku untuk lari ke susunan teleportasi. Heng Yuezong. Chu Tianzhen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika mendengar pintu ini. Teman kecil, Dacu tidak memiliki susunan teleportasi yang dapat menempuh jarak lebih dari 2 juta. Bahkan jika itu adalah susunan kosong, itu hanya dapat mengirimkan hingga 800.000 mil. Selain itu, Tianzong Lao, yang mengetahui identitas asli Ye Chen, Su, tidak bisa menahan senyum. Lalu ada kekosongan dalam keluarga Tianzongmu. Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Ada alam. Nenek moyang Tianzong berkata dengan lembut, tetapi arai kosong dapat ditransmisikan ke arah timur, utara, dan barat, tetapi tidak dapat ditransmisikan ke selatan. Bahkan jika dapat ditransmisikan, itu hanya dapat ditransmisikan paling banyak 10 mil. Ini, kenapa ini? Ye Chen mendengar ekspresi terkejut. Karena 100.000 gunung. Chu Tianzhen menjelaskan, teman-teman kecil mungkin tidak tahu bahwa saya berjarak 100.000 gunung dari selatan Lingshan keluarga Tianzong, yaitu 100.000 gunung. Sangat terkenal, jika Anda pergi ke selatan ketika teleportasi melebihi 130.000 mil, jalur luar angkasa harus dilewati melalui 100.000 gunung, di mana ruangnya kacau dan kemungkinan besar akan menyebabkan runtuhnya bagian ruang angkasa. Apa maksudmu? Ye Chen menyentuh dagunya. Dia merasakan ini sangat dalam. Anda harus tahu bahwa dia diteleportasi oleh susunan teleportasi Yinsan. Ini diganggu oleh kekuatan misterius padang pasir, yang menyebabkan runtuhnya saluran luar angkasa. Aku hampir kehilangan nyawaku karena ini. Jika kamu ingin pergi ke Heng Yuezong, yang terbaik adalah berkeliling 100.000 gunung. Melihat Ye Chen mengerang, nenek moyang Tianzong berkata lagi, jadi, saya tidak merekomendasikan menggunakan arai besar Void, dan itu sama untuk mentransfer arai kuno beberapa kali tidak lebih dari menghabiskan lebih banyak waktu. Kemudian, leluhur Tianzong juga mengeluarkan peta dengan area kecil, menunjuk ke titik-titik di atas, dan berkata, jalan terdekat adalah, dari keluarga Tianzong saya, ke kota kuno Tianlong, dan dari kota kuno Tianlong ke kota kuno Xingyue, teleportasi dari kota kuno Xingyue ke. Nenek moyang Tianzong berkata dengan sangat rinci. Sepertinya dia tidak ingin Ye Chen membuat kesalahan yang berlebihan. Setelah selesai, dia memberikan peta itu kepada Ye Chen. Menurut rute yang saya katakan, Heng Yue dapat dicapai dalam 3 hari. Zong, terima kasih, senior. Ye Chen tersenyum dan buru-buru mengumpulkan peta. Aku akan membawamu ke sana. Nenek moyang Tianzong menjentikkan lengan bajunya dan langsung menghilang ke aula, bersama dengan Ye Chen. Sekali lagi, itu sudah menjadi istana bawah tanah di bawah gunung Lingshan keluarga Tianzong. Dari kejauhan, Ye Chen melihat 2 altar, masing-masing dengan susunan teleportasi, satu dengan lebih dari 50 kaki, tetapi susunan kosong yang besar, dan satu dengan sekitar 10 kaki atau lebih, tetapi susunan kuno teleportasi. Arai kosong tidak sebanding dengan susunan kuno teleportasi biasa, dan jarak transmisinya lebih jauh, tetapi susunan kosong semacam itu tidak tersedia untuk semua kekuatan, karena pembangunan susunan kosong membutuhkan batu spiritual yang mahal. Selama percakapan, leluhur Tianzong membawa Ye Chen ke depan formasi kuno. Senior, junior itu akan mengucapkan selamat tinggal. Ye Chen melangkah ke susunan teleportasi, tidak lupa untuk tunduk pada leluhur Tianzong. Nenek moyang Tianzong tersenyum ringan, dan mengambil slip bambu giok, memberikannya kepada Ye Chen, dan tersenyum. Ini adalah misteri keluarga Tianzong, kehampaan telah punah, dan disajikan kepada teman kecil itu. Tidak baik tidak mengajarkan misteri. Mata Ye Chen berbinar, meskipun dia berkata dengan mulutnya, dia mengambilnya dengan sadar, dan Mama mendorongnya ke dalam pelukannya, takut leluhur Tianzong akan bertobat dan menerimanya lagi. Kembali, sapa Yu Yangzi untukku. Nenek moyang Tianzong berkata, sudah mulai membantu Ye Chen untuk menggambarkan koordinat ruang angkasa. Yah, apakah kamu masih tahu leluhur Heng Yueku? Kami pernah bertarung berdampingan, kami secara alami mengenal satu sama lain. Yang mengejutkan Ye Chen, leluhur Tianzong sedikit tersenyum. Ayo pergi, teman-teman, jauh-jauh, jika ada ruang di hari lain, saya akan mengunjungi Heng Yuezong. Terima kasih, senior. Ye Chen akhirnya membungkukkan tangannya untuk memberi hormat, dan dengan rotasi cepat dari susunan teleportasi, desahan itu menghilang. Setelah dia pergi, leluhur Tianzong mengerutkan kening di janggutnya sambil tersenyum. Di belakangnya, Chu Tianzhen masuk dan memandang leluhur Tianzong dengan ragu. Ayah, bukankah Qin Yu akan menjadi orang Heng Yuezong? Apakah itu ada hubungannya dengan itu? Untuk keraguan Chu Tianzhen, leluhur Tianzong hanya tersenyum sedikit dan berjalan pergi, dan kemudian ada desas-desus yang kembali. Tianzhen, lelaki kecil itu tidak sederhana. Dalam waktu dekat, dia akan menjadi milik dunia, pahlawan terkemuka di zaman itu. Dia akan menjaga keluarga dan mengirim orang ke Heng Yuezong. Hah?
Ye Chen muncul lagi, dan itu sudah menjadi lapangan terbuka. Di kejauhan, itu adalah kota kuno yang megah, yang beberapa kali lebih besar dari kota kuno serigala. Dari kejauhan terlihat seperti naga raksasa yang berputar-putar. Meski jauh, Anda bisa merasakan tekanannya. Tak usah dikatakan bahwa ini adalah kota kuno Tianlong. Ye Chen buru-buru menginjakkan kaki di pedang terbang dan terbang menuju kota kuno. Mungkin kota kuno Tianlong terlalu makmur, sehingga orang-orang datang dari segala arah, dan jumlahnya tidak sedikit, dan ada banyak atmosfer tersembunyi, dan kultivasi telah mencapai alam surga ke-9 dari surga Nether. Aku tidak tahu apakah Tuhan bisa menjagaku kali ini, biarkan aku menyetir bayi yang baik. Siapapun yang benar, semuanya tergantung pada ciptaan. Jangan bilang di acara judi batu yang lalu, aku sangat menghargai batu yang aneh, tapi dia sangat pemalu dan tidak membelinya. Coba tebak, ibunya bahkan membuka pedang yang tiada taranya. Patah hati itu. Sepanjang jalan, Ye Chen mendengar semua pembicaraan dan pembicaraan. Acara perjudian batu. Gumam Ye Chen, diam-diam mengatakan bahwa para biksu dari segala penjuru datang untuk berpartisipasi dalam acara perjudian batu. Tanpa banyak berpikir, Ye Chen diam-diam kehilangan napas, dan kemudian mempercepat. Saat Anda berjalan ke kota kuno Tianlong, Anda melihat kecemerlangan yang meluap-luap, dan aura di kota itu jauh lebih kuat daripada dunia luar. Arai teleportasi harus berada di pusat kota. Dengan pandangan sekilas ke jalan yang ramai dan banyak istana serta pavilion, Ye Chen dengan cepat berjalan menuju pusat kota. Ketika dia datang ke pusat kota, Ye Chen melihat susunan teleportasi di altar dari kejauhan. Tanpa pikir panjang, dia berjalan mendekat dan memberi hormat pada lelaki tua yang menjaga teleportasi dengan hormat. Senior, saya ingin meminjam. Selama acara perjudian, kamu tidak bisa masuk. Orang tua itu menyela kata-kata Ye Chen sebelum Ye Chen selesai berbicara. Hanya keluar masuk. Apa maksudmu? Artinya susunan teleportasi di kota kuno Tianlong akan ditutup sementara. Orang-orang di luar dapat berteleportasi, tetapi orang-orang di kota kuno Tianlong tidak dapat berteleportasi keluar. Jadi, Anda mengerti. Chapter 433. Mengapa menutup tim teleportasi di sini? Ye Chen memandang lelaki tua itu dengan ragu. Kemarilah. Su menjaga susunan teleportasi sepanjang hari. Orang tua itu agak membosankan. Ketika dia melihat Ye Chen seperti anak berkepala gimik, dia menyapa Ye Chen, dan kemudian dia mulai menjelaskan, karena acara perjudian, oleh karena itu, ada banyak orang yang berteleportasi ke kota kuno Tianlong akhir-akhir ini. Untuk stabilitas saluran luar angkasa, sudah jelas disebutkan di atas bahwa mereka hanya bisa masuk dan keluar, loh. Apa maksudmu? Ye Chen mengangguk dengan jelas kali ini, dan dia sudah melihatnya. Selama lebih dari 10 detik percakapan ini, tidak kurang dari 100 orang keluar selama transmisi di altar. Menarik pandangannya dari altar, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pria tua itu, dan bertanya, "Senior, acara judi ini adalah masalah besar." Mendengar pertanyaan ini, lelaki tua itu mau tidak mau memandang Ye Chen dari atas ke bawah. "Kamu baru saja lari dari aliran gunung. Tidak tahu acara perjudian. Belum mendengarnya." Ye Chen menggelengkan kepalanya. "Aku akan memberitahumu tentang kakek itu." Orang tua itu akrab dengannya, dan dia tidak bisa bernapas ketika berbicara. Yang disebut batu judi hampir sama dengan judi. Setiap tahun kota kuno Sirius mengirimkan banyak batu aneh dari luar, menurut legenda. Mungkin ada harta karun yang tersembunyi di batu ini. Hari-hari ini, setiap tahun, kuno kota Sirius akan mengeluarkan batu-batu ini untuk dilelang. Jika Anda beruntung, Anda bisa berjudi untuk hal-hal yang baik. Jika Anda tidak beruntung, itu hanya membuang-buang uang. Apakah ada bayi di batu-batu aneh itu? Ye Chen menatap lelaki tua itu dengan rasa ingin tahu. "Saya hanya bisa mengatakan bahwa ada beberapa, dan beberapa tidak." Pria tua itu menjawab dengan ambigu, dan berkata bahwa dia tidak melupakan manik roh ungu bercahaya di tangannya. "Sampai jumpa, ini yang saya pertaruhkan batu tahun lalu, harta dari batu itu, saya butuh 300.000 batu roh." "Mahal, ini sedikit mahal, tapi kamu Lingzu benar-benar terlihat seperti bayi yang baik." "Itu dia." Pria tua itu tersenyum ragu-ragu, masih mendesah pada Lingzu, dan menyekanya dengan lengan bajunya. "Itu hanya beberapa batu. Apakah ada bayi di dalamnya? Tidak bisakah celah mata langit biksu itu transparan?" Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengajukan pertanyaan kedua ketika dia melihat lelaki tua itu menundukkan kepalanya dan menyeka manik-manik roh. "Kamu bisa salah." Pria tua itu memasukkan manik-manik tipis yang bersinar ke dalam pelukannya, dan kemudian berkata, "Batu itu sangat aneh." Lintasan mata langit biksu itu tidak dapat dilihat sama sekali, seolah-olah itu adalah semacam kekuatan yang menyembunyikan sang jenderal. Meskipun batu-batu itu diangkut dari kota kuno Tianlong, sebenarnya mereka tidak tahu mana yang punya bayi dan mana yang tidak punya bayi. Sangat aneh. Ye Chen terkejut, dari mana batu-batu itu berasal? 100.000 gunung. Ini 100.000 gunung lagi. Ye Chen bergumam pelan. "Setelah sehari, saya perlu mengubah shift. Di sini,
Lelaki tua itu menepuk pantatnya dan berdiri, berbaring dan berjalan menuruni altar, lalu dengan malas berkata, 3 hari setelah teleportasi. Ini akan dimulai, cari tempat untuk mengistirahatkan kakimu. Ingat, kota kuno Tianlong melarang pertempuran. Kalau tidak, itu akan sengsara. Itu berarti kamu harus menunggu selama 3 hari. Setelah lelaki tua itu pergi, Ye Chen juga berdiri, menggelengkan kepalanya, dan berjalan ke suatu arah. Kota kuno Tianlong tidak dikenal karena kemakmurannya secara umum. Ada banyak orang di jalanan, dan ada elang yang tak ada habisnya. Ada paviliun dan paviliun di kedua sisi. Banyak orang menggunakan awan untuk memadatkan platform dan mendirikan stan. Ye Chen berhenti dan berhenti, mata mereka menyapu kios, berharap menemukan bayi atau sesuatu. Oke, sambil berjalan, Ye Chen menarik 2 napas yang familiar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Ini adalah pemandangan yang luar biasa, dan Ye Chen berbelok tajam dan bergegas ke toko. Mari kita lihat 2 barang yang datang di depan satu sama lain. Yang satu 5 besar, ketiganya gemuk, banditnya marah, yang satu kurus, yang tidak penting, dan yang berhati-hati. Apakah ini orang sungguhan Wu Sanpao dan Tai? Old 2, apakah kamu mencium bau nafas yang familiar? Wu Sanpao berjalan dengan seringai lebar, hidungnya masih berkedut, dan mulutnya yang penuh dengan gigi emas besar juga cerah dan berkilau. Apa kamu di sana? Orang asli Tai membeku untuk sementara waktu. Mungkin itu salah. Ayo, kamu dan aku menghilang ke kerumunan. Setelah keduanya pergi, hanya setengah dari kepala Ye Chen yang terlihat di depan kusen pintu toko. Ketika kedua barang itu menghilang ke dalam kerumunan, dia berjalan keluar dengan rambut di rambutnya. Namun, demi keamanan, dia masih menutupi nafasnya dengan metode rahasia, lalu dia angkuh di jalan. Benar-benar jangan katakan ini, dia merasakan keakraban, seperti Yuan Chang, Yuan Hong dan Yuan Zi dari Changyuan di Gempa Bumi Utara, dan Yuan Hao yang dipukuli dengan kejam di kota kuno Changlang. Kecuali mereka, Ye Chen benar-benar melihat orang-orang di selatan Dacu. Meskipun mereka semua ditutupi jubah hitam, bagaimana mereka bisa lepas dari mata Ye Chen? Wu Changqing, seberapa dekat kamu? Di antara kerumunan, Ye Chen berjalan santai dan melirik beberapa orang berturut-turut. Kepalanya adalah Wu Changqing yang merupakan Zheng Yangsong. Tunggu, Lao Su akan menemukan Zheng Yangsongmu untuk dibersihkan cepat atau lambat. Dengan suara dingin di dalam hatinya, Ye Chen menoleh ke arah lain. Ada juga beberapa orang berjubah hitam, dan dia masih mengenalnya, tapi itu tidak benar. Apakah King Zi ayah dari Sun Zi? Semua orang dari Zheng Yangsong dan King Yun Song telah datang. Mungkinkah seseorang dari Heng Yuezong datang kepadaku? Berpikir seperti ini, mata Ye Chen terus berputar, berharap menemukan beberapa sosok familiar di kerumunan. Namun, setelah menyapu, dia tidak menemukan kedatangan Heng Yuezong, tetapi melihat beberapa tokoh familiar lainnya, yaitu Sangguan Bo, keluarga Sangguan di keluarga Dong Yue di selatan Great Chu, dan Situ Jin di Sishu keluarga Situ. Ye Chen tidak melihat Sangguan Yuer, mungkin dia terlalu jauh dari keluarga, jadi keluarga Sangguan tidak membiarkannya keluar lagi. Apakah acara judi batu di kota kuno Tianlong begitu menarik? Ye Chen tidak maju untuk mengenalinya, tetapi berhenti di depan sebuah bilik kecil. Pada pertemuan ini, dia telah melihat bagian selatan Dacu para tetua dari banyak kekuatan. Selain itu, dia juga melihat orang-orang nyata di Aula Haus Darah, dan banyak biksu yang dilatih di surga ke-8 di dunia bawah. Sepertinya memang ada bayi di acara judi ini. Ye Chen tidak bisa menahan gumaman ketika dia berhenti di stan kecil. Aku tidak tahu apakah mata roda periku bisa melihat misteri batu aneh itu. Teman kecil, apa yang kamu suka? Aku bisa memberimu harga yang lebih murah. Melihat Ye Chen berdiri di depan kios dan tidak bergerak, pemilik kios kecil itu sedikit tersenyum. Dibangunkan oleh pemilik warung kecil, Ye Chengan tertawa, namun pandangannya masih tertuju pada apa yang ada di warung tersebut. Setelah menyapu, mata Ye Chen akhirnya tertuju pada sepotong batu giok. Sepotong batu giok ini aneh, ternyata berwarna hitam, hitamnya bersinar, dan ada seberkas cahaya. Awan meluap, ini giok-giok yang aneh. Ye Chen bergumam dalam hatinya, menatap giok-giok untuk waktu yang lama. Mungkin agak menarik untuk dilihat, Ye Chen tidak menyadari ada bayangan di sampingnya. Wanita itu mengenakan gaun hijau, dengan sosok ramping, dan dikelilingi oleh biksia. 3.000 sutra biru mengalir dengan air, dan sutra itu diwarnai dengan kecemerlangan. Dia memiliki penampilan yang tiada taraf, tetapi pipi dan matanya yang indah penuh dengan penolakan. Ketidakpedulian ribuan mil jauhnya. Mo Jinling Yu. Bibir merah wanita di Biyi sedikit terbuka dan bergumam, suaranya sangat indah. Hah, mendengar suara ini, Ye Chen memberikan bisikan ringan di dalam hatinya, mau tidak mau melirik wanita di Biyi ke samping. Biyu. Setelah sekilas, Ye Chen buru-buru menarik kembali pandangannya. Chapter 434. Baiklah, kenalan, rekan. Ye Chen mengalihkan pandangannya dan tidak pergi menemui Biyu di sampingnya. Namun, dia tidak melihat lagi,
tapi bukan berarti Biou tidak melihatnya. Meskipun dia baru saja melirik Ye Chen sekarang, dia masih merasakan sesuatu yang aneh, dan keakraban yang tak dapat dijelaskan dan gerakan berdenyut menjadi hidup. Sedemikian rupa sehingga keduanya berdiri di depan stan seperti itu, Ye Chen sedang melihat Mo Jinlingyu, Biyu sedang menatapnya, dan pemilik stan sedang melihat Biyu. Siapa dia? Perasaan yang familiar. Tangan di lengan baju melirik sejenak, dan Biyu masih menatap Ye Chen. Pada saat ini, dia memiliki keinginan sesaat untuk mengungkap topeng hantu Ye Chen, untuk melihat wajah aslinya. Teman ini, lagi pula, terinspirasi oleh perasaan aneh, Biyu mengatupkan bibirnya dan berbisik, berharap bisa mendengar suara Ye Chen melalui kata-kata di sini. Mo Jinlingyu ini, aku menginginkannya. Ye Chen berpura-pura tidak mendengar, dan suaranya sengaja diberkati olehnya, dan menjadi sangat tua. Meski dia juga ingin menunjukkan identitasnya sekarang, dia belum menemukan cara untuk mengenalinya, dan menurutnya belum waktunya. Karena itu, dia meninggalkan tas penyimpanan dan memasukkan Mo Jinlingyu ke dalam tas penyimpanan. Kemudian dia berbalik diam-diam dan berjalan ke kerumunan, meninggalkannya yang sangat akrab. Tampak belakang, masih perasaan aneh yang mendorong Biyu meremas bibirnya, melangkah maju, dan ingin melihat Ye Chen dari depan. Dengan cara ini, di jalan yang bising ini, Ye Chen berjalan dan berhenti, dan Biyu juga berhenti dan berhenti. Pada beberapa kesempatan, dia mau tidak mau ingin maju dan menepuk Ye Chen. Bahu, tapi semua menahan. Meskipun dia berambut putih, meskipun dia memakai topeng, meskipun suaranya sangat tua, aku pasti pernah melihatnya, dan aku pasti pernah bertemu dengannya. Biyu selalu mendengar suara seperti itu di dalam hatinya, dan perasaan keakraban menjadi semakin intens, membuatnya tanpa sadar mengikuti langkah Ye Chen. Lagi pula, Ye Chen berhenti dan keluar dari jalan. Kota kuno Tianlong sangat besar, sebagian besar jalurnya berkelok-kelok, dan Ye Chen berjalan di sepanjang jalur tersebut, terkadang memetik buah roh dari pohon spiritual yang ditanam di samping dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tao You. Lagi pula, Biou berjalan 2 langkah dengan erat dan berteriak lagi. Kamu mengikutiku sepanjang jalan, apa yang ingin kamu lakukan? Ye Chen tidak berbalik, dan suaranya masih sangat tua. Di belakangnya, Biyu mengerutkan bibirnya, dan gelang giok di lengannya diikat. Kamu. Apakah kamu kenal Ye Chen? Sudah mendengarnya. Kalau begitu, lalu bisakah kamu melepas topengmu? Maaf tidak, kata Ye Chen dengan santai, sebelum kata-katanya jatuh, dia sudah mengangkat langkahnya. Di belakang, tertiup angin, bayangan Biyu berdiri di sana, tak bergerak, seperti patung es yang diukir, seperti mata air yang indah, balas menatapnya. Suatu hari, saya tidak membayar Anda. Bergumam sepanjang jalan, Ye Chen berhenti di depan gerbang lampu, membayar sewa, dan masuk. Memasuki gerbang cahaya, ada dunianya sendiri. Ini adalah taman kecil dengan diameter sekitar 20 kaki. Auranya cukup kaya, ada paviliun kecil dan tata letaknya juga apik. Dia melambaikan tangannya untuk menutup pintu lampu, dan kemudian Ye Chen duduk di tanah bersila, dan berbalik untuk mengeluarkan giok yang diwariskan Jian oleh leluhurnya. Klik, Yu Jian dihancurkan olehnya sekaligus, dan kemudian, potongan-potongan kecil Jin Liang, seukuran butiran beras, terbang dari alisnya ke dalam pikirannya, diatur sendiri, dan membentuk teknik rahasia. Kekosongan sudah punah. Ye Chen bergumam, apakah ini metode rahasia Ling Hao bergerak dan membunuh di luar angkasa? Berpikir seperti ini, Ye Chen telah memasuki kondisi pencerahan. Ketika dia menyadarinya, dia tersenyum di sudut mulutnya. Seperti yang dia pikirkan, leluhur Tianzong mewariskan misterinya untuk menghilang, yaitu misteri ruang Ling Hao, yang dapat berjalan masuk dan keluar ruang. Tiba-tiba terbunuh. Sebelumnya, saat berhadapan dengan Ling Hao, dia menyimpulkan dengan Xian Lunyan, dan dia telah memecahkan beberapa misteri. Bagaimanapun, ini adalah metode rahasia yang melibatkan ruang. Bahaya dahsyat di sini tidak bisa sembarangan dicoba. Jika ada yang tidak bagus, ia akan terjebak di celah-celah ruang. Sekarang, dengan teknik rahasia ini di tangannya, ditambah dengan kemampuan deduksinya yang luar biasa, arti sebenarnya dari lenyapnya kesombongan, dia dengan cepat ditangkap olehnya, dan konsepsi artistik yang terkandung di dalamnya perlahan-lahan rusak saat dia terus memahaminya. Luar biasa, sungguh luar biasa. Membuka matanya lagi, kejutan muncul di wajah Ye Chen. Sungguh brengsek. Tiba-tiba, suara mencemooh terdengar di benaknya. Naga kuno yang sudah lama tidak berbicara mungkin terlalu membosankan, jadi dia ingin berbicara dengan Ye Chen, tidak pernah bertemu dengan Ye Chen dan menyadari bahwa menghilang. Suara bisikan. Mendengar suara menghina Taiksu Gulong, Ye Chen berkata dengan marah, maukah kamu mengajariku rahasia luar angkasa yang lebih misterius? Rahasia luar angkasaku membutuhkan tubuh fisik yang kuat. Taiksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen. Tanpa tubuh fisik yang sombong, itu akan dihancurkan oleh ruang di tempat. Kau jarang menipuku. Aku sedang tidak mood untuk membuatmu berkedip. Taiksu Gulong berbisik dan bertanya ragu-ragu, saya bertanya kepada Anda, apakah Anda memiliki perasaan aneh,
bukan tentang tubuh Anda, tetapi tentang dunia Chu yang besar ini. Perasaan aneh. Perasaan apa? Ye Chen tidak tahu, jadi dia bingung. Seharusnya tidak. Taiksu Gulong juga tampak tertegun. Bisakah itu dicapai hanya olehku? Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak yakin. Saya punya firasat bahwa langit dan bumi Dacu akan berubah. Saya dapat dengan jelas merasakan denyut nadi langit dan bumi Dacu bergerak, melepaskan kekuatan aneh, dan kekuatan ini sedikit bersukacita, tetapi ada semacam detak jantung dalam kegembiraan itu. Saraf apa yang kamu miliki? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti satu kalimat pun. Kata Ye Chen, sudah melintas ke angkasa, sambil berjalan melintasi angkasa untuk memahami misteri kesombongan dan kepunahan, katanya dengan marah. Aku tidak bercanda denganmu, kata Ye Chen, dengan tidak benar, dan Gu Su tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Perubahan menjadi kriket. Kamu membuat keributan seperti itu. Kata Ye Chen, seekor jangkrik terbanting keluar angkasa, dan kemudian seekor jangkrik menghantam angkasa lagi, dan terus menyadari kepunahan yang lenyap. Itu bukan keributan saya, langit dan bumi Dacu inilah yang benar-benar menjadi sedikit aneh dan beberapa orang tidak dapat melihatnya. Kekuatan langit dan bumi Dacu yang pulih tampaknya merasakan ancaman apapun, dan inilah kebangkitan, saya merasakan variabel yang menakutkan. Mendengar kata-kata Taiksu Gulong, Ye Chen melangkah keluar dari ruang, dan matanya menjadi tidak pasti. Dia mengira Taiksu Gulong berkedip padanya, tetapi sekarang dia ingin datang, segalanya tidak sesederhana itu. Taiksu Gulong hari ini memang tidak normal, dan dia bahkan bisa merasakan sedikit ketakutan dan kecemasan dari nada itu. Ketakutan dan kecemasan Taiksu Gulong inilah yang membuatnya takut untuk sembarangan. Keberadaan Taiksu Gulong adalah yang tertinggi di dunia pada zaman kuno. Meski hanya jejak sisa jiwa, kesombongan dunia dalam jiwa masih ada, membuatnya merasa takut dan gelisah. Ye Chen bisa membayangkan di sini memang terlalu banyak variabel. Aku akan memperhatikan. Ye Chen berkata dengan lembut setelah diam. Selama periode ini, saya juga berharap Anda dapat melihat dunia ini dengan 6 mata Xianlun lagi. Ini benar-benar berubah. Kata-kata Taiksu Gulong mulai menjadi ceroboh, dan nadanya bukan lelucon. Memahami. Chapter 435. Langit malam sangat dalam, dan bintang yang pecah seperti debu. Di aula gantung di Tianxuanmen, Dong Huang terlalu keras kepala dan berdiri tegak, menatap langit berbintang, alisnya terkadang redup, dan matanya yang seperti air terkadang berkedip dengan cahaya. Ya Tuhan, kamu bisa melihatnya. Di belakangnya, Fu Ya mau tidak mau bertanya. Taigu Hong Huang ada yang tidak beres. Butuh waktu lama sebelum hati Dong Huang bergetar. Larut malam, tidak hanya Dong Huang Taixin yang menyaksikan bintang-bintang, Ye Chen di taman kecil kota kuno Tianlong juga melihat ke langit. Langit berbintang mempesona dan luas, dan bintang-bintang di langit bersinar terang, dan sepotong cahaya bintang menggantung, membuatnya mandi di bawah cahaya bintang. Ini sedikit salah. Entah bagaimana Ye Chen berbisik, ketika dia tidak tahu apa yang salah, dia tidak bisa mengatakannya. Ledakan, ledakan, segera, dua suara berturut-turut membangunkannya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke gerbang cahaya taman kecil itu. Dia bisa mendengar seseorang mengetuk pintu. Ye Chen tiba-tiba datang ke pintu dan melihat keluar. Pintu cahaya dilarang. Pemandangan di dalam tidak dilihat dari luar, tetapi pemandangan di luar dilihat dari dalam. Sial, kamu bisa menemukan semuanya. Ye Chen tersentak, karena dia melihat Tai Zhenren dan Wu Sanpao ada di luar pintu. Kamu tertegun? Aku tahu kamu ada di dalam. Ma Liu, buka pintunya. Wu Sanpao menyeringai sambil mengetuk pintu. Jangan bersembunyi, cepatlah. Orang yang terlalu nyata, oh tidak. Orang yang terlalu nyata terlalu penuh kutukan. Ye Chen yang melihat gigi kuning besar itu memiliki keinginan yang kuat untuk mencarikannya sikat. Ye Chen tahu dia tidak bisa melarikan diri, dan dia baru saja membuka pintu lampunya dengan kocokan. Kau sial, kakekmu. Tiba-tiba, Wu Sanpao dan Tai bergegas masuk ke taman kecil itu. Tanpa sepatah kata pun, satu orang bergegas ke Ye Chen dengan tongkat besi hitam. Melihat ini, Ye Chen berteriak, dan berbalik, berlari mengelilingi taman. Boom, kuangdang, ledakan. Segera, suara-suara seperti itu terdengar di taman kecil itu. Saya tidak tahu kapan suara itu berangsur-angsur menghilang. Mereka bertiga duduk di tanah terengah-engah, semuanya dengan hidung biru dan wajah bengkak, masing-masing dengan mata panda. Pamanmu, tidak bisakah kamu menyusulku? Ye Chen menutupi wajahnya yang bengkak dan memarahinya selamanya. Jangan buat ini tidak berguna. Tai Zhenren dan Wu Sanpao memandang Ye Chen dengan wajah gelap, bagaimana dengan buah ginseng yang berwarna-warni? Dan pohon buah ginseng yang berwarna-warni. Selesai. Ye Chen menyelesaikan kalimatnya, dan hampir memblokir orang-orang nyata Wu Sanpao dan Tai untuk meludahkan darah di tempat. Yang paling penting adalah gesper. Setelah bermain di tengah malam, saya tidak mengatakan apa-apa. Terluka. Segera, api yang berkobar menyala di Xiao Yuan, dan ada panci besi besar di atasnya. Di dekat api unggun,
ketiganya tak tahu malu dan berebut makan daging. Mengatakan bahwa daging rebus di dalam panci bukanlah dupa biasa, tetapi Gunung Qian Lion milik Yuan Hao ditutupi dengan dabu Jing Yuan. Pernahkah kamu mendengar? Baru kemarin, Aula Haus Darah dikalahkan oleh kekuatan misterius dan kembali ke rumah. Pria sejati TR menatap Ye Chen sambil memegang rebusan harum. Aku belum mendengar. Aku belum pernah mendengarnya. Wu Sanpao sedikit terkejut dengan jawaban Ye Chen. Ini adalah peristiwa yang penuh gejolak, dan seluruh Chu telah menyebar, dan Balai Haus Darah telah menderita kerugian besar. Lagi pula aku belum pernah mendengarnya. Ye Chen merasakan noda minyak di mulutnya, lalu mengerutkan kening dan memandang Wu Sanpao dan Tai Yi, dan tertawa. Setelah acara perjudian, saya akan melakukan pemungutan suara lagi. Benar-benar jangan katakan, ucapan Ye Chen menghentikan Tai Yi Zeng dan Wu Sanpao, dan dia mau tidak mau pergi ke sisi Ye Chen. Bicaralah. Saya mendengar bahwa orang-orang Zeng Yang Zong juga datang untuk berteriak pada acara perjudian. Mereka menjumlahkan dan merampok mereka. Kata Ye Chen, matanya masih menatap Tai Yi Zeng dan Wu Sanpao. Awalnya, dia tidak ingin melakukan apapun dengan mereka, terutama karena dia lemah dan lemah, tetapi Tai Yi dan Wu Sanpao datang, kemudian berbeda. Beberapa akun, dia memutuskan untuk melikuidasi beberapa di muka. Ini adalah bagian utara Dacu, jauh dari lingkup pengaruh Sekte Zeng Yang. Serangan tak terduga akan memiliki hasil yang tak terduga. Yah, keduanya mengerang, menyentuh dagu mereka. Sayangku, aku tidak menginginkannya. Bukankah sudah cukup untuk mengatakan itu? Orang-orang asli Wu Sanpao dan Tai Yi, yang masih mengerang di saat-saat terakhir, berteriak pada saat ini, jangan lakukan itu, kamu harus melakukannya, dan beri mereka penerangan. Pelacur, dua pelacur. Melihat keutamaan kedua barang ini, dahi Ye Chen di garis hitam. Tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang malam, lalu fajar. Pagi-pagi sekali, langit baru saja terbit, dan siluet kota kuno Tianlong sedang menuju ke loteng di dekat pusat, dan pada dasarnya semuanya ditutupi jubah hitam. Di antara kerumunan, orang-orang asli Wu Sanpao, Ye Chen, dan Tai Yi pada dasarnya mengenakan kostum ini, karena takut dikenali. Saat dia berjalan ke loteng, mata Ye Chen berbinar. Lotengnya tidak besar atau kecil jika dilihat dari luar, tetapi saat Anda masuk, itu adalah lingkaran besar di dalamnya. Ini memiliki ukuran 20.000 kaki. Ada banyak meja dan kursi berkumpul di udara dengan awan keberuntungan. Ada agar-agar di setiap meja. Yulu dan buah roh yang harum. Apa-apaan kota kuno Tianlong ini, masalah besar. Ye Chen menghela nafas. Kamu tidak tahu tentang itu. Wu Sanpao menawarkan diri untuk menjelaskan kepada Ye Chen, saya mendengar bahwa kota kuno Tianlong pernah menjadi cabang dari gerbang leluhur kuno, karena gerbang leluhur telah runtuh, sehingga kota kuno Tianlong dibangun saat saya tinggal di kota Tianlong. Saya mendengar bahwa pemilik kota kuno Tianlong adalah alam semu yang nyata. Hanya sedikit orang yang pernah melihatnya. Tetapi perlu dicatat bahwa kekuatan kota kuno Tianlong tidak boleh diremehkan, dan bahkan Haus Darah Temple tidak mudah memprovokasi. Berapa umur gerbang kuno itu? Setidaknya itu lebih tua dari Xuanzong dari Great Chu di masa lalu, dan itu juga raksasa dari Great Chu. Pria sejati di Tai Yi menggaruk janggutnya dengan lembut. Kota kuno Tianlong ini memiliki setidaknya 7.000 tahun sejarah. 7.000 tahun. Pada usia ini, Rao adalah tekad Ye Chen, dan dia tidak bisa menahan nafas. Di antara kata-kata itu, ketiganya telah menemukan tempat duduk. Begitu mereka duduk, orang-orang nyata Wu Sanpao dan Tai Yi menyapu Qiong Mao Yulu dan Ling Guo di atas meja, tidak menyisakan rambut untuk Ye Chen. Jalang. Dua pelacur. Ye Chen mengutuk lagi. Tak lama kemudian, sosok luar terus masuk, masing-masing tidak kecil, dan banyak di antaranya adalah tirani. Ye Chen, tolong rasakan dengan jelas bahwa masih ada beberapa atmosfer surga yang tersembunyi. Kuharap aku bisa berjudi untuk mendapatkan bayi yang baik kali ini. Acara judi batu belum dimulai, dan seluruh adegan diisi satu demi satu. Kali ini kamu bisa terlihat baik dan mulai, jangan terlihat seperti terakhir kali, tidak ada bayi yang keluar, jalani kehidupan yang sibuk. Tuhan jaga aku, beri aku keberuntungan. Aku berkata, yaitu Wu Changqing. Dalam pertengkaran itu, orang asli Tai Yi menyodok Ye Chen sambil memegang buah itu. Tepat di seberang, baris ketiga dan kolom keempat. Ye Chen menunjuk di mana Wu Changqing berada, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Melihat Wu Changqing lagi, jelas tidak ada yang mengawasinya. Dia masih duduk di sana bersila, memejamkan mata dan mengangkat matanya. Meski mengenakan jubah hitam, Ye Chen masih bisa melihatnya dalam posisi tinggi. Selain Wu Changqing, kenalannya yang lain, seperti Sangguan Bo dan Situ Jin, juga telah ditemukan secara akurat olehnya. Di bawah pengawasan Xian Lun, semua penyamaran mereka tidak berguna. Alam kosong adalah yang ke-8, dan 2 alam kosong adalah ke-7. Tiket ini tidak cukup bagus. Tai Yi Zeng dan Wu Sanpao masih bergumam dan memandang Wu Changqing di sisi berlawanan, dan akan memperkirakan kekuatan pertempuran mereka. Mereka tidak cocok dengan penyihir tua Yin San, mari kita bicara, bujuk.
Suara bisikan. Kedua barang itu tidak setuju, ini tidak lebih dari upaya ekstra. Ketiganya sedang berbicara, dan ada aroma wewangian, dan bahkan bayangan Qian duduk di meja di sebelah Ye Chen. Dia hanya duduk, lalu mengerutkan bibirnya dan melirik Ye Chen. Saya merasa Biyu sedang melihat dirinya sendiri. Ye Chen mengangkat alisnya, dan diam-diam berkata di dalam hatinya, tidak, saya tidak bisa mengenali Lao Su berpakaian seperti ini. Namun, dari mana Ye Chen tahu? Terkadang Tian Nyantong Biksu tidak sebaik kesadaran wanita itu. Seperti yang pernah dia katakan, memandang seseorang bukan dengan matanya, tapi dengan hatinya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.